Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama channel Sing Kampung ya. Di video kali ini teman-teman kita mau proses bore up CB150R ya. Kita mau bore up 63 ya. Aduh. Ini mesinnya. Ini alat-alatnya lagi dicuci ya. Ini lagi dicuci. Untuk motornya ini teman-teman, ini motornya, ini alatnya. Untuk headnya di sini ya, ini headnya. Nah ini ya teman-teman ya, nggak terlalu silau. Jadi head ini udah kita porting ya teman-teman ya. Bisa lihat ya gimana nih yang enak. Aduh. Nah ini kita portingnya nggak ekstrim amat ya, karena ini kebutuhannya untuk harian. Nah itu udah kita porting ya. Ini kita porting kasar teman-teman, karena untuk harian biar minyaknya nggak terlalu boros. Ini juga head udah kita skir ya, udah kita skir. Nanti kita bawa rakit ini, headnya rakit di mesin, baru lanjut naik. Untuk motor ini speknya 63 harian teman-teman ya, 63 harian. Nanti apa aja yang kita pakai nanti kita kasih lihat ya. Untuk spek 63 ini yang pasti kita butuhkan block set ya. Ini block set. Nah bisa dilihat 63. Ini udah sama pistonnya. Ini beli paket ya teman-teman ya, beli paketan blok. Jadi 63. Kalau teman-teman mau custom pakai blok standarnya bisa ditanam liner aja, lagi dibesarkan baru beli pistonnya ya. Cuman kalau untuk beli blok yang begini aja udah murah. Yang pertama itu bloknya 63. Ini wajib karena sesuai judul ya, bore up 63 DOHC, noken as custom, pair clap sama oil pump. Jadi ini nggak banyak yang kita rubah, kita cuman ganti noken as, pair clap, block set sama oil pump aja. Karena ini bukan untuk race, bukan untuk kebut-kebutan ya teman, untuk hari-harian aja ini. Untuk ownernya katanya biar pulang sama berangkat kerjanya lebih cepat. Jadi nggak banyak part yang harus diganti ya. Untuk TB juga ini masih pakai standar di motor tuh. TB-nya masih standar. Terus juga ECU-nya juga masih standar, tapi kemungkinan nanti bakal remap ya untuk dapetin settingan yang lebih efisien. Nah, ini kenapa kita porting nggak halus teman-teman ya. Ini kita pakai porting kasar. Nah, jadi biar bahan bakar itu nggak terlalu deres ya teman-teman ya, karena kan untuk harian nggak enak juga kalau terlalu terlalu boros ya, kasihan ownernya. Karena kan emang dibutuhkannya untuk berangkat sama pulang kerja aja. Jadi kita buat settingan irit tapi tenaga ada ya. Udah nggak usah banyak basa-basi ya, kita langsung rakit aja biar nggak makan durasi terlalu lama. Ini nanti langsung kita naikkan ke mesin, baru kita enrayan, kita hidupkan aman apa enggak ya, pokoknya ikuti terus lah ya. Oh ya teman-teman, lupa kita satu barang lagi.
di sini ada TPS ya. Ini TPS. Tadi masih ketinggalan di dalam plastik. Untuk kita lihat. TPS juga ganti ya. Tuh. Cakep kan? Nah, ini alatnya juga udah pada dibersihin. Udah pada dicuci ya. Tuh. Ini udah pada dicuci, udah dibersihin. Ini juga udah kita bersihin. Tuh. Tinggal kita proses bongkar oil pump. Terus kita naikin itu ya. Gus, apalagi ya Gus? Tapi udah bersih semua ya Gus ya. Nah, di sini udah bersih ya. Jadi buat teman-teman yang mau bore up apa ya? Khususnya DOHC Honda ya. Honda FU wajib perhatikan ini ya, teman-teman ya. Ini harus diperhatikan nih, sim-siman. Kalau bisa itu teman-teman sewaktu bongkar sim-siman ini dipisah atau ditandain, yang in sebelah kanan, yang X sebelah kanan, itu ditandain semua ya, biar nggak tertukar. Kalau dia tertukar, nanti teman-teman untuk setelan klepnya nanti susah ya. Enak kalau ditandain, nanti ditaruh di tempatnya lagi, kemungkinan nanti nyetelnya sedikit lebih mudah ya. Diperhatikan teman-teman ya. Ini untuk setelan klepnya. Ini kita mau coba setel dulu. Mau kita coba setel dulu di sini. Nanti kita bisa lihat ya kurangnya ya. Mudah-mudahan ini cepet ya setelannya ya. Karena ini memakan proses waktu teman-teman, jadi ini kita percepat aja ya. Nah, jadi cara penyetelan klep seperti ini ya teman-teman. Ini tadi, ini baut sudah kita kendorkan lagi. Tadi kita kencengin nokon asret ya. Udah kita fuller juga tadi untuk di bagian sim-simannya. Dia nggak nggak masuk ya. Ini mau kita buka dulu, mau kita gosok sim-simannya pakai kaca ya, begini. Nanti kita contohin cara ngurangin dan cara nyetelnya ya. Nah, ini udah kita buka nokon asnya tuh ya. Ini kita buka, ini simnya kita ambil, mau kita gosok ya di sini ya. Nah, ini dia. Jadi cara pengurangannya kita digosok aja teman-teman ya. Ini. Nah, alasnya harus kaca ya, yang rata teman-teman nih. Seperti ini ya. Gosoknya ya. Pelan-pelan aja teman-teman ya, takutnya kelabasan. Coba Gus, digosok Gus. Jadi untuk sim-siman, kenapa kita nggak belikan yang baru teman-teman ya? Ya teman-teman kan tahu nih, sim-siman itu ada ukurannya. Cuman kalau teman-teman harus beli tanpa digosok begini, belum tentu teman-teman dapat ukuran yang pas untuk di setelannya. Jadi daripada buang-buang biaya, karena sudah ketahuan teman-teman ya, sim-siman kalau yang asli itu sekitar harga per piece-nya itu 40.000. Kalau dikali 4 sudah berapa ya kan? Udah 160. Kalau nanti ukurannya nggak pas, teman-teman bingung lagi, atau ada yang kependekan, atau ada yang masih tinggi, teman-teman tetap harus ngurangin. Jadi lebih enaknya kita kurangi secara manual seperti ini aja, pelan-pelan. Nanti baru kita tes pasang, kita fuller. Kalau sudah pas, baru kita rakit mesinnya ya. Nah, ini contoh salah satu nyetel klep ya untuk di motor yang pakai sim-siman ya teman-teman ya, kayak FU, Sonic, CB dan lain-lain lah, pokoknya yang pakai sim-siman ya.
Nah, jadi untuk mesin ini udah bulat ya teman-teman ya. Ini kita tadi nggak sempat videokan karena waktu udah sore, jadi ini udah kita buletin, kita rakit cepat-cepat. Ini juga mau langsung nanti kalau ini udah kita tutup, mau langsung kita naikin ya. Nanti kita inrayan dulu, kita lihat karakternya, nanti baru bisa kita tes jalan ya. Biar kita nyalain dulu aja ya. Nah, ini mesin sudah naik ya teman-teman. Ini posisi mesin sudah naik. Udah kita rapihin lagi, nanti tinggal kita nyalakan. Satu lagi ya teman-teman, untuk motor ini kan ECU-nya standar remap. Dia kemungkinan nanti dia belum bisa langsam ya, karena kita harus remap lagi. Nah, untuk mengatasi dia belum bisa langsam, kita mau pasang ini teman-teman. Nah, air screw manual ya, idle. Ini mau kita pasang dulu di TB-nya biar bisa langsam. Nanti sesudah langsam bisa dibawa ownernya, baru nanti di remap ya. Karena ini juga kita mau nyalain dulu untuk inrayan. Nanti sekiranya pengecekan sudah aman semua, bisa dibawa ownernya, baru kita remap lagi ya nanti. Ini sudah terbuka. Nah, jadi ini bautnya 3 ya teman-teman ya. Ini 3. Ini udah kita lepas nih. Ini udah kita lepas. Nah, ini PNP ya teman-teman ya. Nih. Nah, ini kita pasang di sini ya dulu ya. Nih. Ups. Nah, ini udah pasang seperti itu. Kita mau baut dulu, nanti baru kita setel idle-nya ya. Nah, ini sudah terpasang ya teman-teman idle screw-nya. Ini bentar ya, agak berisik. Nah, jadi ini tadi udah kita pasang idle screw-nya, nanti tinggal hasil akhir di remap lagi. Kita cari stasionernya dulu. Untuk hidupnya starternya langsung enteng ya teman-teman ya. Nah. Nah, jadi untuk di CB150R ini kita masih proses inrayan ya. Jadi belum kita pakai jalan dulu. Selesai inrayan nanti kita remap ulang ECU-nya, baru siap gas ya teman-teman ya. Oke, video ini sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Yang penting sudah nyala, aman, mesin halus, starter ringan, nggak ada masalah. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.